Baik, sekarang kita mulai dengan latihan 8.4. Silakan buka buku saudara halaman 176 sampai 177. Nah, di soal diketahui ada perusahaan namanya PT Alas Kakindo. Ya. Dia menghasilkan barang SF, SP, TR, dan BS. Anggaran penjualannya ada di latihan 8.4, anggaran produksi, dan seterusnya. Kemudian di halaman 177 terdapat beberapa keterangan lain. Yang pertama, diperkirakan saldo kas akhir Desember adalah sebesar 1,65 miliar. Ya. Nah, berarti saldo kas akhir Desember 2008 itu merupakan saldo awal kas tahun berikutnya. Kemudian, sebesar 80% dari total nilai penjualan yang dianggarkan diperkirakan akan diterima pembayaran pada tahun 2009. Oke. Nah, berdasarkan data keterangan-keterangan yang ada di halaman 177, maka saudara diminta di halaman 178, buatlah anggaran kas untuk tahun 2009. Oke, kita mulai saja. Sekarang perhatikan baik-baik format anggaran kasnya. Tadi diketahui di halaman 177 bahwa saldo kas akhir Desember 2008 adalah 1,65 miliar. Berarti itu kita masukkan sebagai saldo kas awal tahun 2009 yaitu 1,65 miliar. Untuk mempermudah, saya buat dalam satuan jutaan rupiah. Jadi saya cukup tulis 1.650. Nah, kemudian nomor 2. Perusahaan melakukan penjualan tunai, di mana penjualan tersebut 80%-nya akan dapat diterima di tahun 2009 juga. Berarti kita lihat di anggaran penjualan halaman 176. Di situ diketahui penjualannya adalah 4,4 miliar. 4,4 miliar kalikan 80%, berarti kita akan temukan cash flow tahun ini, tahun 2009 adalah 3,5 miliar. Kemudian nomor 3. Sedangkan 70% dari total nilai pembelian direncanakan dibayar pada tahun 2009. Buku saudara keliru, tolong diperbaiki. Pada tahun 2009 dan sisanya akan dibayar tahun 2010. Berarti dari total pembelian ada di mana? Halaman 176, anggaran pembelian bahan 967 juta. 70%-nya akan ditagih tahun 2009. Berarti 967 kalikan 0,7 sama dengan 290,1. Kemudian perusahaan juga melakukan penerimaan piutang. Itu ada di bagian halaman 177 nomor 4 poin D. Nah, perusahaan merencanakan menagih piutang usaha kepada pelanggan sebesar 800 juta sepanjang tahun 2009. Berarti ini penerimaan piutang, kita beri tanda plus 800 juta. Biaya tenaga kerja, saudara ambil di halaman 176, 660 juta, berarti kita keluar uang, maka diberi tanda minus 660. Biaya overhead, total di halaman 176 adalah 330 juta. Namun perhatikan halaman 178. Di situ poin 6, halaman 178, poin 6, di situ dijelaskan bahwa dalam anggaran biaya overhead terdapat biaya penyusutan aktiva tetap sebesar 55 juta. Berarti biaya overhead-nya dikurangi biaya penyusutan 55 juta. Kenapa harus dikurangkan? Karena biaya penyusutan itu merupakan biaya non-cash, tidak ada pengeluaran tunai, sehingga kita kurangkan. Nah, di sini 330 kurangi 55 juta sama dengan minus 275 juta. Kemudian biaya pemasaran di halaman 177 tercatat 215 juta. Namun ingat, di halaman 177 terdapat biaya penyusutan kantor pemasaran 24 juta dan biaya penyusutan kendaraan pemasaran 48 juta. Ini juga harus dikeluarkan ketika kita menghitung arus kas. Karena biaya penyusutan tidak ada pengeluaran tunai. Berarti 215 dikurangi 24 dikurangi 48 sama dengan 143 juta. Kemudian kita lihat berikutnya, biaya administrasi umum di bawahnya. Total 295 juta. Namun, di situ ada biaya penyusutan kantor pemasaran 30 juta
Kemudian biaya penyusutan kendaraan 36 juta. Berarti kita keluarkan juga biaya penyusutan tersebut. 295 kurangi 30 kurangi 36 sama dengan 229. Kita jumlah semua aktivitas operasional ini, maka diperolehlah total cash flow dari aktivitas operasi yaitu 2.722.900.000. Nah, sekarang bagaimana dengan aktivitas investasi? Aktivitas investasi, saudara lihat di nomor 3. Perusahaan membeli mesin, berarti keluar uang 1.250.000.000. Jual mesin, berarti dapat uang positif 400. Jual mobil, dapat uang positif 350. Beli mobil, keluar uang, berarti minus 750. Beli gudang, keluar uang, minus 750. Beli ruko juga, keluar uang, minus 350. Sehingga total cash flow dari investasi, saudara jumlah semua, minus 2.350.000.000. Sementara aktivitas pendanaan ada di poin 4. Di situ perusahaan menerbitkan obligasi 700 juta. Ya. Dengan asumsi kita tidak menghitung biaya bunganya terlebih dahulu, maka di sini ketika kita menjual obligasi, maka kita memperoleh plus duit sebesar 700 juta. Menerbitkan saham, perusahaan akan memperoleh uang sebanyak, di situ kita kalikan saja, terbitkan saham terjual dengan harga 1.800 per lembar, dikalikan 800.000 lembar sama dengan 1,44 miliar. Bayar utang usaha sebesar 850 juta, berarti kita keluar uang minus. Kemudian bayar utang bank minus 700 juta. Berarti kita jumlahkan semua total cash flow dari aktivitas pendanaan adalah 590 juta. Nah, kita lihat sekarang kita sudah punya cash flow dari operasi, cash flow dari investasi, cash flow dari pendanaan, financing. Maka kita jumlah semua net cash flow tersebut. 2722,9 dikurangi 2350 tambah 590 sama dengan 962,9. Nah, ini merupakan net cash flow yang akan bermanfaat ketika saudara menghitung capital budgeting, NPV, IRR, dan seterusnya. Ya. Nah, net cash flow ini ditambahkan dengan saldo awal, maka diperoleh saldo akhir tahun 2009, yaitu sebanyak 2,612,9. Oke, ini latihan kita di latihan 48.4. Terima kasih.